kami masih membahas waspada penyebaran berita bohong atau hoax lewat media sosial bersama dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto dan juga Iwan Setiawan, pengamat media sosial dari Profetik. Saya tadi menyambung perbincangan kita soal untuk membedakan ini disebarkan oleh akun palsu misalnya, atau betul-betul orang men-tweetnya bisa kita bedakan atau tidak, Mas Iwan, atau susah untuk memisahkannya? Kita tahu mana ini akun palsu atau tidak? Kalau akun palsu atau enggak itu bisa banget dibedakan ya. Jadi banyak banget sekarang pasukan-pasukan di sosial media ini, di Twitter misalkan dia punya follower cuma 3 atau 2 tapi aktif banget nyerang misalkan. Atau aktif banget memberitakan hal-hal yang suspected as hoax gitu ya. Itu bisa banget, dan dengan mesin pun kita tahu bahwa ini bot atau enggak. Tapi untuk konten sendiri akan susah membedakan apakah ini hoax atau enggak. Jadi tergantung orangnya. Misalkan untuk orang yang anak-anak muda, anak-anak yang emang mungkin nggak well educated, mungkin nggak mengikuti berita, tiba-tiba langsung ngedenger berita itu, oh seru, langsung disebarkan. Jadi keinginan untuk menyebarkan paling dulu, paling cepat satu informasi itu jadi apa ya? Jadi satu potensi hoax ini menyebar makin. Ya memang kan orang yang bermain di internet itu, dunia maya ya, termasuk ya grup Facebook segala macam, bila mendapat informasi yang menurutnya ini segar, menyegarkan itu, ada seperti mendapatkan mainan baru. Dia ingin segera membagi ke teman-temannya. Saya paling update gitu ya. Kalau dia disambut oleh rekan-rekannya itu seperti dia dapat piala, dapat prestasi. Nah ini memang sebuah psikologis dari mereka-mereka yang main di medsos ini ya. Dan berita hoax ini kalau saya ini ya, selalu main provoking. Ini yang biasanya nggak disediakan oleh media mainstream, atau ini tiba-tiba ada berita yang wow gitu ya, yang main provoking, yang beda, dan akhirnya tuh kayak membelalakkan mata. Orang cenderung tertarik untuk menyebarkan berita-berita Kalimatnya pun seperti dibuat semenarik mungkin ya, seprovoking. Kalau dulu ya, saya nggak nyebut siapa yang main perusahaan mana ya. Wih. Itu ada tim kreatif buat berita yang menarik, entah joke entah apa, nanti sebar-sebarkan gitu kan. Dulu. Kalau sekarang si pengguna HP itu bisa menjadi reporter, jurnalis, siapa yang meretnya, yang punya media, membuat berita sendiri. Artinya ini kan tantangan baru juga untuk kepolisian mengungkap kasus-kasus seperti ini, apalagi lewat media sosial yang susah dibendung dong, Pak Rikwan. Ya memang tidak ada yang tidak meninggalkan jejak, bisa ditelusuri, tinggal masalah waktu aja. Makanya kita pesankan kepada masyarakat, pemain-pemain medsos ini, hati-hati, jangan merasa belum kena atau belum terdetek, terus merasa bebas-bebas saja meracuni orang, ya membuat berita-berita benar, fitnah, membuat provokasi, menghasut, ya. Nanti suatu saat kena. Paling tidak ada yang tersinggung ataupun terfitnah di situ, dia laporan, paling tidak. Kalau tidak ada ya kita yang jemput, ya karena sudah meresahkan masyarakat. Itu untuk tidak hanya tweet ya, tapi apapun penyebaran berita bohong yang bisa meresahkan masyarakat itu bisa ada pidana tadi ya. Menyebarkan kebencian ya, menghasut, memprovokasi. Tapi untuk mengedukasi masyarakat, artinya jangan mudahlah percaya terhadap berita-berita bohong, hoax yang disebarkan lewat media, apapun apa sih Mas Iwan? Kalau menurut saya ya check and recheck ya. Cek and recheck, kita nggak bisa percaya langsung gitu ya. Bahwa sekarang banyak kecepatan internet tuh jauh lebih cepat daripada kecepatan untuk menelusuri kebenaran. Jadi orang tangannya lebih cepat untuk nge-share daripada otaknya mencerna ini berita benar atau enggak. Karena ini bahaya banget menurut saya. Banyak misalkan kayak orang bisa langsung foto, habis itu bisa kasih caption apa, habis itu bisa menyebar kemana-mana. Nah ini perlu dicek and double check. Balik lagi ke Habibie yang diberitakan meninggal tadi, menurut saya itu very cruel. Orang bisa ayo cek dulu di media. Dan saya sangat mengharapkan media itu dengan cepat untuk memberikan klarifikasi bahwa ini hoax atau enggak. Satu lagi yang paling penting menurut saya, bahwa ini menyebar dengan cepat dan kemana-mana, karena sebenarnya orang bingung untuk clarify apakah ini hoax atau enggak. Saya mikir misalkan ada platform khusus yang orang misalkan dapat WhatsApp berita nggak jelas, dia langsung lapor ke situ, habis itu langsung mereka bilang bahwa oh this is under investigated, lagi diinvestigasi. Habis itu dia langsung tahu oh jangan sebarin. Dan
Oke, dan terakhir dari filter dari kepolisian tadi menghadapi soal susahnya untuk memfilter mana yang berita bohong, mana tidak. Apalagi gini, jelang kalau nanti kita unjuk dapat rasa 2 berita Desember yang dari tentu saja medsos akan ya. sensitif ya Pak Riko. Berita dari medsos kan satu, ada yang orang memakai orang lain, Ya. ada foto gambar Buya Hamka mengatakan, Ya. gambar Pak Karno mengatakan, Ya. itu ada benarnya banyak bohongnya juga. Ya, untuk membenarkan apa yang diucapkan, dia tampilkan wajah-wajah orang-orang terkenal ya. Yang jelas kalau kita terima berita dari medsos, WhatsApp, grup apa teman-teman itu, diam dulu lah, baca dulu baik-baik. Kita cek ke media mainstream yang ada, ke media yang benar. Ada beberapa online yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Ada nggak di situ? Kalau nggak ada berarti bohong, itu aja. Oke, bijak bermedia sosial, cerna dulu apa informasinya, cek and recheck, baru bisa disebarkan. Hati-hati tadi ya, ada Iya, ancaman hati-hati. pidananya Cek untuk dulu ya. penyebaran berita Karena bohong. Ya. kalau menurut saya, kalau ada informasi, punya dulu baru ditelan. Kalau enggak, ntar bakal tersedak. Ya, bijak bermedia sosial untuk siapapun. Terima kasih banyak Pak Rikwanto, Kombes Rikwanto, Karopen Mas Mabes Polri. Terima kasih juga Mas Iwan Sama-sama. Setiawan, pengamat media sosial dari Profetik, sudah hadir di